Kami di Programa 1 RRI Makassar dan akan kami hadirkan di ruang dengar Anda pengarus utamaan gender setelah sebuah lagu dari Jojo Kekuatan Cinta. Saya yakin ini begitu banyak jalan yang ingin ku pilih, tapi tak pernah saya yakin ini. Dan aku bahagia, banyak yang percaya padaku. Akan ku buktikan, aku pasti bisa melakukan yang terbaik. Bisa Pendengar masih bersama kami di Pengarus Utama Gender bersama saya Dika Hartika menemani Anda di siang hari ini, dan di studio ya saya telah bersama dengan narasumber kita, ada owner dari Mariki Cake and Snack, ada Kurnia Mariatul Kifti. Saya panggilnya apa nih anaknya nih? Kurnia aja. Kurnia aja ya. Baik, nah ini kita berbicara tentang bagaimana kiat UMKM dalam menghadapi pandemi pasca pandemi. Dan selaku owner tentunya banyak sekali ya pengalaman yang dirasakan Mbak Kurnia ini dalam merintis usahanya, dari yang mungkin sebelum pandemi, pada saat pandemi, bahkan nanti akan membagikan tips-tips juga mungkin untuk kita ya, bagaimana supaya bisa bertahan setelah pandemi ini. Nah di samping saya nih, pendengar ini kelihatan gak sih? Oh ya kelihatan ya. Ini salah satu produk dari Mariki Cake and Snack, ada Choco Cawa, coklat
kacang. Ini eh dari namanya nih apa nih artinya? Choco Cawa. Cawa itu apa Mbak Kurnia artinya? Ya, jadi Choco Cawa itu sebenarnya singkatan dari coklat kacang ketawa. Coklat kacang ketawa. Jadi Cawa itu dalam artian Bugis berarti ketawa. Ya. Jadi harapannya supaya orang yang memakan produknya ini bahagia. Bahagia, selalu bahagia. Bahagia selalu. Sesuai tagline-nya yaitu menebar virus kebahagiaan. Oh, ada tagline juga ya, Iya. menebar virus kebahagiaan. Dan tentunya kalau di masa-masa sekarang kita harus bahagia ya, meningkatkan imun tubuh. Oh, betul Seperti itu banget. ya Mbak Kurnia ya. Nah ini pertama kali merintis usaha ini kapan nih Mbak Kurnia? Iya, jadi kami rintis usaha ini pada tahun 2015. Saat itu saya lagi masih kuliah, mencoba untuk membuat inovasi produk. Jadi awalnya sebenarnya kita ambil nama brandnya itu Mariki. Mariki sebenarnya singkatan dari nama saya, Mariatul Kifti. Tapi juga punya filosofi yang artinya yaitu sebuah ajakan. Mariki dalam artian Makassar yaitu ajakan. Jadi kayak mengajak untuk sukses bersama, menebar virus kebaikan dan menebar virus kebahagiaan. Mariki sendiri ini ada beberapa macam produk Kak. Jadi produk pertama itu namanya onde-onde ketawa. Onde-onde ketawa? Iya, ada onde-onde ketawa. Tapi hari ini kami nggak bawa. Ada Choco Cawa, ada bakery juga, ada brownies dan dessert lainnya. Oke, jadi banyak ya. Iya, Salah banyak. satunya Choco Cawa ini. Iya, Ini yang mendapatkan prestasi itu ya? Iya, betul Nah, banget. sebentar kita bahas ya, negara kita satu-satu. Nah, ini dimulai pada saat masih kuliah. Iya, Nah, benar. itu apa yang membuat kenapa sampai pada saat masih kuliah mau nih bikin sesuatu yang mungkin bisa dikatakan nambah-nambah duit jajan atau gitu? Iya. Apa yang membuat Mbak? Ya, jadi saya cerita, sebenarnya saya kuliahnya waktu itu basicnya di kebidanan. Wow, beda Iya, dong. beda banget. Jadi belajarnya itu mulai dari nol banget. Saya masuk di beberapa komunitas wirausaha. Salah satunya waktu itu saya masuk di HIPMI perguruan tinggi sampai sekarang juga masih join. Ya. Saya sering termotivasi dari neneknya saya sebenarnya buat onde-onde ketawa. Tapi saya lihat kayaknya ini produk bagusnya di inovasi. Jadi buat semacam ada beberapa varian rasa. Ya. Awalnya saya tes pasarnya itu area kampus. Ya. Jadi saya pasarkan ke teman-teman, ke dosen. Dan alhamdulillah segmen pasarnya bagus, peluang pasarnya bagus. Dan saya cobalah untuk bagaimana belajar dari nol, mulai dari melengkapi legalitas, kemudian gimana bisa masuk retail, toko oleh-oleh, dan bahkan sekarang alhamdulillah kita bisa rekrut agen dan reseller di seluruh Indonesia. Iya, nah ini kalau untuk onde-onde ketawa sendiri, ini kemasannya masih apakah sudah ada kemasan yang bisa di packing untuk seluruh Indonesia atau khusus di daerah? Ini kan dari Bone ya? Iya, betul. Jadi rumah produksi utamanya kami itu di Bone. Jadi sebenarnya onde-onde ketawa itu bisa bertahan sampai 3 bulan. Oh, Jadi kemasannya juga ada yang aluminium foil, standing pouch, ada yang topless juga. Jadi udah bisa dipasarkan seluruh Indonesia. Ya, jadi beberapa produknya ini memang untuk oleh-oleh ya. Iya, betul. Jadi kalau misalnya ada yang perantau atau mungkin orang Sulawesi pengen bawa oleh-oleh ke Khas tempatnya, Makassar? Iya. bisa Iya. melalui ini ya. Choco Cawa ini, Mariki Cake and Snack. Mariki Cake Nah and ini untuk pengalaman merintisnya kan tadi mulai dari teman-teman, kemudian dosen, dan membuat apa ya surat izinnya bisa dikatakan ini sudah ada PYRT-nya juga. Nah itu pada saat membuat itu apakah ada tantangan-tantangan juga yang dihadapi Mbak Kurnia? Iya, jadi sebenarnya kita sebagai pelaku usaha ya harus melengkapi yang namanya legalitas karena merupakan salah satu persyaratan untuk masuk ke toko retail. Jadi yang harus diperhatikan itu NIB, jadi nomor induk berusaha. Alhamdulillah kami sudah lengkap dari NIB, PYRT, halal dan juga HAKI. HAKI itu legalitas merek. Iya. Jadi ada beberapa legalitas usaha sih, SNI juga, BPOM juga, itu semuanya sebenarnya harus diperhatikan pelaku usaha. Jadi jangan hanya melihat bahwa ini udah laku di pasaran nih, tapi nggak melengkapi legalitasnya. Betul. Iya. Jadi segmen pasarnya kalau sudah bagus harus segera melengkapi ya legalitasnya seperti itu ya. Nah ini dimulai di tahun 2015. Saat itu omsetnya berapa nih Mbak Kurnia? Iya, saya mau cerita. Jadi awal modal usahanya itu saya modal nekat banget. Jadi waktu itu saya ambil loh uang SPP tanpa sepengetahuan orang tua. Waduh. Iya. Jadi tekanan banget ya. Iya. Jadi awal mulai usaha
usaha itu saya ambil uang SPP, setengahnya saya bayar ke kampus, setengahnya lagi saya pakai untuk modal usaha. Tapi tidak ada usaha yang langsung berhasil, Kak. Betul banget. Jadi waktu itu saya sempat rugi. Jadi awal-awal usaha memang karena mungkin basicnya bukan di bagian bisnis, jadi belajar dari nol. Saya pasarkan ke teman. Ada teman yang pesan waktu itu. Modal kepercayaan ya, jadi temannya pesan, kemudian nggak ada DP sama sekali, kemudian saya kirim barangnya, tanggung ongkirnya, dan hingga saat ini nggak dibayar. Waduh, kemana tuh temannya, masih ada nggak? Iya. Tapi di sini saya belajar bahwa jangan hanya pakai modal kepercayaan. Jadi itu ada sistemnya, usaha itu ada sistemnya. Tapi ada hikmahnya bahwa ketika kita mau belajar, pasti akan ada di titik kesuksesan. Jadi waktu itu pasti sedih lah ya, rugi. Apalagi kita pakai modal uang SPP, gimana harus mengembalikan. Jadi waktu itu saya berdoa, tawakal aja. Jadi saya berdoa, gimana ya Allah, apakah saya harus lanjutkan usaha ini apa enggak? Kalau Allah takdirkan untuk tetap melanjutkan, mohon beri saya semangat ya, kayak gitu. Dan syukur alhamdulillahnya karena kami waktu itu udah bermodal promosinya di sosmed, Instagram, Facebook. Ada yang order dari Manado waktu itu, saya ingat sekali. Order dari Manado itu DM ke kami, Min, ini snack onde-onde ketawa bisa tahan lama ya? Saya bilang iya, bisa Kak. Kemudian ini ada berapa varian rasa? Saya bilang ada 3 varian, ada coklat, pandan, dan vanila. Oh iya, saya mau order ya, masing-masing tiap rasanya itu 100 pieces. Wah, langsung di sini, besar nih. Iya, saya bilang, oh iya bisa, tapi emang dasar masih trauma. Jadi saya bilang, jadi nggak jadi ya, saya serahkan ke Allah. Tapi alhamdulillahnya kakak yang pesan waktu itu langsung transfer ke kami. Langsung tanpa DP ya? Tanpa DP, langsung ditransfer. Kemudian alhamdulillah barangnya langsung kami kirim. Dan itu bisa menjadi modal awal lagi. Iya, modal awal lagi. Karena modalnya habis. Iya. Mana nggak ngomong lagi sama orang tua ya. Iya. Nah, pada saat itu mulai berkembang, mulai banyak yang mengenal onde-onde ketawa ini. Iya. Mulai berkembang dan akhirnya di tahun 2018 kita lahirkan produk baru ini yang kami bawa. Oh, ini yang kedua? Ya, Choco Cawa, coklat kacang ketawa. Choco Cawa ini kami buat sebenarnya awalnya itu ada 5 varian. Jadi coklat original, keju, coffee, green tea, dan juga mint. Ya, sampai di mint ini ada 4 ya? Ada 5. Oh, 5. Habis itu di tahun 2019 kita buat inovasi coklat pedas. Jadi sensasi rasanya itu manis dan juga pedas. Dan ternyata ketika kami pasarkan itu, alhamdulillah banyak yang suka. Ternyata nggak aneh loh rasanya. Banyak yang doyan juga ya coklat dengan pedas. Dan di saat pandemi, mungkin semua usaha pastinya di awal-awal pasti banyak ya yang punya masalah mungkin di awal. Hampir sama dengan kami. Jadi kami itu memang pasarnya di toko oleh-oleh dan retail. Dan waktu itu di Makassar ini diberlakukan PSBB. Betul. Jadi banyak mitra usahanya kami di toko oleh-oleh itu tutup. Ya. Dan banyak returan waktu itu di awal-awal pandemi. Jadi rugi lagi dong. Rugi lagi. Tapi bagaimana caranya kita harus bangkit. Jadi di saat itu sempat down juga. Cari jalan keluarnya bagaimana ya supaya bisa tetap berlanjut. Kemudian karyawannya kami nggak ada yang dirumahkan. Betul. Jadi kita buat inovasi lagi. Inilah ada inovasi coklat kacang Choco Cawa yang varian jahe. Karena pada saat itu emang lagi banyak ya yang suka herbal. Betul, semuanya jadi perawat rumahan. Iya, ya. perawat rumahan. Disitulah usaha kami bisa survive kembali. Nah, ini kan untuk memulai sebuah usaha kan ada trial and error-nya nih. Betul. Mbak Kurni. Ada nggak pengalaman trial and error pada saat pembuatan, mungkin dari segi kemasan pada saat itu tidak sesuai dengan standar, atau mungkin ada yang 3 bulan ternyata udah sampai 3 bulan sudah rusak bahannya atau kuenya, itu ada nggak pengalaman seperti itu? Kalau gini ya,
pada saat proses produksi itu emang ini lumayan cukup lama. Karena kalau coklat, proses coklat itu mudah hangus misalnya Iya, pada saat betul. ditim atau pada saat dipanggang. Ini sebenarnya disitulah kita belajar. Karena sebenarnya usaha itu nggak ada yang sempurna. Betul. Ketika kita lewati prosesnya, pasti kita tahu Iya. sendiri, belajar sendiri dari proses pembuatannya tersebut. Iya. Kemarin pernah untuk kemasan ya, sebenarnya kemasan yang bening itu mungkin rentang waktu expire-nya itu hanya 3 bulan atau 4 bulan, paling lama itu 6 kemasan bulan. awal. Iya, paling lama 6 bulan. Tapi ketika kita memakai standing pouch aluminium foil, ini bisa bertahan 1 tahun. Iya. Oh, oke. Jadi memang ada coba-coba kemasan dulu ya untuk itu, dan akhirnya ditetapkan yang sesuai dengan standar mungkin dari Mariki ya, yang Iya. bisa mungkin bertahan lama juga, apalagi untuk yang mau dibawa ke luar kota. Apalagi kan katanya resellernya sudah se-Indonesia ya. Alhamdulillah ini Alhamdulillah. sudah dinikmati sama pendengar mungkin yang jauh dari Makassar atau yang ingin ada di Makassar terus mau bawa ke tempat perantauan, ini bisa didapatin di mana nih Mbak Kurni? Iya, jadi Choco Cawa ini bisa didapatkan di toko oleh-oleh seputaran Somba Opu, bisa didapatkan di Galal juga, Baji Pamai, Satu Sama, di semua hotel di Makassar itu juga udah masuk. Oh, sudah Jadi masuk udah ada ke di hotel lobby ya? dan room-room hotel. Oh, Iya. jadi pasti yang yang suka nginap-nginap di hotel nih Iya. ya, pasti udah pernah nyoba nih, tapi nggak tahu ini Choco Cawa punyanya siapa nih? Iya, benar. Punyanya Mbak Kurni nih ya pendengar. Nah ini kita juga mau tanya nih, ini kan bagaimana kiatnya Mbak Kurnia ini dalam menghadapi endemi pasca pandemi. Tadi kan sudah disinggung juga bahwa sempat down juga pada saat pandemi, sempat banyak barang-barang yang retur seperti itu. Nah, bagaimana strateginya Mbak Kurni sendiri supaya bisa survive? Di antaranya tadi kan mengeluarkan produk lain, tapi strategi yang lain itu apa aja nih Mbak Kurni? Ya, jadi yang pertama itu ketika menghadapi pandemi pasti ada perubahan perilaku ya, perilaku masyarakat. Apalagi yang dulunya mungkin hanya belanja secara offline, ketika pandemi itu lebih ke online lagi. Iya. Nah, jadi yang pertama itu inovasi produk, bagaimana mengembangkan produknya kita. Kemudian yang kedua digital marketing. Ya. Jadi jangan hanya mempromosikan atau memasarkan barang secara offline, tetapi juga online. Ya. Manfaatkan sosial media, manfaatkan marketplace, kemudian bermitra atau kolaborasi. Jadi bagaimana kita kolaborasi dengan sesama pelaku usaha. Jadi kemarin waktu pandemi itu kita kolaborasi. Jadi teman-teman yang mungkin punya sirup saraba, kemudian dijadikan satu paket. Ada paketan sirup sarabanya, ada paketan sambal, dijadikan satu. Kemudian kita pasarkan ke instansi-instansi, baik swasta maupun pemerintahan. Jadi memang menggandeng teman-teman lain juga yang survive ya di Iya. masa pandemi seperti itu ya Mbak Kurnia. Baik pendengar, tetaplah bersama kami ya. Kami masih akan terus nih mengulik terkait dengan Choco Cawa dan juga bagaimana kiat-kiat dari Mbak Kurni ini dalam menghadapi endemi sekarang. Wah, ternyata kan coklat kan ini banyak pesaingnya ya Mbak Kurni ya. Nah, kita mau tahu juga, tetaplah bersama kami di program 1 RRI Makassar. Tak pernah ku menyesal, ku hanya terus berharap mungkin ini hanya cobaan di dalam hidup, dan aku terus berseru menahan air mata, menunggu keajaiban. Kau jatuh dari surga, kau jatuh dari surga, kau malaikat yang tak bersayap, jatuh dari surga.
ketika kau ada di dunia. Aku tak menyangka, tapi aku percaya. Dan waktu terus berlalu, kau buat semua nyata. Kulihat keajaiban. Oh yeah. Kau jatuh dari surga. Kau jatuh dari surga. Kau malaikat yang tak bersayap, jatuh dari surga. Surga, yeah. Sembilan 94,4 FM. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, masih bersama dengan Mbak Kurni, ini owner dari Mariki Cake and Snack ya. Salah satu produknya yang dibawa saat ini adalah Choco Cawa. Nah tadi kan Mbak Kurni juga sempat singgung bahwa bekerja sama juga dengan beberapa owner-owner lainnya ya pada saat pandemi. Apakah ada peran pemerintah juga nih Mbak Kurni untuk membantu para UMKM ini bertahan di masa pandemi? Ya, betul sekali Kak. Jadi peran pemerintah itu sangat penting bagi UMKM. Dalam hal promosi, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Dinas Pariwisata, subsektor ekonomi kreatif yang selalu membimbing kami dan memberikan fasilitas kepada kami untuk mempromosikan produk-produk kami. Jadi ada dinas pariwisata juga ya Iya, yang di Dinas situ. Pariwisata. Nah ini kan saya juga dapat info nih bahwa pada awal tahun ini sempat juga menjuarai Business Innovation yang diadakan oleh ILO, International Labour Organization. Nah ini bagaimana nih prosesnya nih sampai Mariki produk-produknya ini bisa terpilih nih menjuarai? Apakah hanya produk Choco Cawa atau semua produknya nih Mbak Kurni? Iya, jadi pada saat itu sebenarnya 1 tahun Ya. penilaian. Jadi pada saat proses produksi, kemudian laporan keuangan tentang inovasi bisnis, sebenarnya ada beberapa sektor. Kemarin itu kami menjuarai di bidang business innovation dengan membawakan Mariki dengan beberapa produknya. Kemudian kami juga masuk kategori business improvement. Dari 1.400 peserta, alhamdulillah kita pemenangnya. Wah banyak ya. Iya. Nah ini 1 tahun, jadi awal mula penilaiannya itu tahun berapa? 2021 ya? 2021. Jadi
masa-masa pandemi, Masa-masa gelombang pandemi. kedua, ketiga tuh Oh, kayaknya bener ya. banget. Jadi gimana usahanya kami bisa survive di masa pandemi. Jadi itu merupakan satu penilaian dari ILO. Oh, jadi nah ini untuk mendaftarkan itu, untuk mengikutkannya itu seperti apa prosesnya? Ya, jadi kemarin itu kami daftar sendiri. Informasinya dari mana? Informasi dari sosial media. Sebenarnya modal nekat juga. Wah, ini serba modal Serba nekat modal nekat. kayaknya. Emang harus selalu action ya. Betul. Iya. Jadi kemarin dapat infonya dari sosial media, kita daftar. Sebenarnya ada kayak semacam pelatihannya juga dulu, kemudian dilombakan. Jadi sebenarnya ada beberapa macam sektor usaha. Jadi bukan hanya makanan, fashion, craft, itu semua digabungkan. Kemudian siapa yang bisa menjuarai bisnis innovation tersebut? Oh, jadi dilatih dulu, ada pelatihan dulu, kemudian dilihat apakah setelah pelatihan ini bisnisnya ini masih dapat berkembang atau apa seperti itu ya. Dan ini apakah pada saat pendaftarannya ini memang harus ada kriteria-kriterianya atau seperti apa nih Mbak Kurnia? Kalau kemarin itu kriteria utamanya itu memang harus udah punya usaha, udah berjalan berapa lama, kemudian usahanya apakah survive di masa pandemi. Jadi memang ILO itu lihat usaha yang bagaimana yang bisa berkembang dan buat inovasi agar usahanya tetap berjalan di masa pandemi. Jadi Iya. satu tahun itu dipantau gitu? Dipantau terus. Waduh. Sampai masuk ke dapurnya kami, lihat prosesnya langsung, bahan apa saja yang digunakan. Sebenarnya coklat itu banyak kan Kak? Iya betul. Jadi sebenarnya Indonesia itu urutan ketiga produksi coklat terbaik di dunia. Wow. Jadi dia urutan ketiga Iya, ya? tapi yang menjadi pertanyaannya kami, kenapa masih banyak coklat luar negeri masuk ke Indonesia? Betul. Jadi kami kemarin pitchingnya seperti itu. Jadi kami sebenarnya juga punya coklat yang berkualitas. Bagaimana kita inovasikan coklat tersebut? Jadi Mariki ini khususnya di coklat kacang Choco Cawa itu kita inovasikan coklatnya jadi 7 varian. Jadi bagaimana menarik perhatian konsumen? Apa value-nya kita, nilai tambahnya kita? Coklatnya kita berbeda dari coklat-coklat yang lain. Ini coklatnya dari mana nih? Ya, jadi coklatnya ini dari Bone, ada dari Batam juga, kita mix, terbentuk produk Choco Cawa. Oh, jadi memang asli dari Bone ya coklatnya ya, tapi dimix dengan yang dari Batam. Semua asli Indonesia, produk Iya, Indonesia. semua harus asli Indonesia. Itu juga salah satu penilaian Kak. Jadi bahan bakunya itu harus premium. Jadi kemarin itu emang semua penilaiannya seperti itu. Iya. Jadi bahannya premium, kemudian proses pembuatannya juga itu harus memenuhi standar, dan dari segi pembuatan sampai pengemasan seperti itu mungkin ya. Apa kelebihan, apa value produknya kita dibanding produk yang lain, bagaimana proses pemasarannya di masa pandemi. Seperti tadi yang kami sampaikan bahwa pasti tiap usaha itu punya strateginya masing-masing. Betul. Kemarin kita pitchingnya seperti itu, jelaskan secara detail semuanya. Betul, dan ini kan ada 7 varian dan orang kan punya selera beda-beda ya. Betul. Ada yang saya nggak suka terlalu manis, atau saya suka yang ada sensasi mintnya. Saya suka tadi salah satunya yang pedas mungkin. Dan ini bisa dikatakan Choco Cawa menghadirkan hampir semua keinginan, Iya, macam-macam keinginan dari masyarakat ya. Iya, jadi segmen pasarnya misalnya kopi mungkin lebih ke bapak atau laki-laki. Iya. Kemudian yang green tea lebih ke anak milenial. Ibu-ibu sukanya coklat original kayak gitu. Emang segmen pasarnya itu kita ambil semua usia, semua kalangan. Biar semuanya dapat, Biar ya, semuanya dapat. merasakan, dapat menikmati. Iya. Nah, untuk yang jadi paling dicari ini, yang itemnya ini yang mana nih variannya? Ya, sebenarnya semua orang suka. Jadi customer itu punya varian pilihan variannya masing-masing. Di sini ada keju, ada green tea, ada mint. Jadi yang untuk milenial itu lebih suka ke green tea, keju sama mint. Oh, jadi best sellernya ini bergantung sama sasaran pasarnya, ya? segmen pasarnya. Jadi kalau misalnya segmen pasarnya milenial, pasti yang paling dicari itu adalah green tea, mint. Beda lagi nih kalau di kafe, bapak-bapak sukanya yang varian kopi, ibu-ibu lebih sukanya coklat original jahe, gitu ya. iya gitu. Oh, jadi dari segi pemasarannya juga kita sudah tahu pasarnya, Tahu pasar. kayak di warkop itu kita lebih banyak menstok yang ada Choco Coffee, kemudian mungkin kalau di retail lebih banyak itu yang original mungkin, atau Original, yang lebih keju, green tea, iya. Dan ini
varian-varian ini semuanya ini bisa didapatkan hampir di semua retail ya, Iya, Mbak betul. Kurni ya. Baik, nah ini untuk saat ini kan sudah berjalan berapa lama nih dari 2015 sampai 2022? Omsetnya gimana nih? Apakah Alhamdulillah. meningkat dibandingkan waktu awal 2018 itu? Alhamdulillah ada peningkatan. Yang awalnya segmen pasarnya kita hanya di wilayah kampus, habis itu masuk ke toko oleh-oleh, kemudian merambah ke retail atau swalayan, kemudian masuk ke hotel, hingga saat ini kita merambah ke agen dan reseller di seluruh Indonesia. Jadi mungkin teman-teman yang ingin menambah penghasilan, baik itu ibu rumah tangga, karyawan ataupun mahasiswa, bisa bermitra dengan kami. Oh, langsung saja kemana nih? Ke Instagramnya? Ke Instagramnya kami cokocawa.id atau bisa hubungi kontak kami langsung 085 242 156 773. Jadi semua sudah ada nih ya, mendengar ada di kemasannya. Iya, Jadi kalau mau gabung beli dulu dong ya. Iya. Masa gabung nggak beli nggak coba dulu ya. Oke. Baik, nah ini berbicara tentang coklat kacang cokocawanya ini. Tadi sudah juga dari omsetnya yang sampai masuk-masuk. Nah setelah ada ILO nih, apakah langsung pesat atau apa ya, bisa dikatakan tidak jauh berbeda sebelum adanya ILO ini, mendapatkan penghargaan ILO ini? Alhamdulillah pasarnya kami meningkat karena yang sebenarnya itu harus memperbanyak relasi. Oh, oke. Iya. Itu yang kunci dari Kunci utamanya penjualannya, itu marketingnya. perbanyak action, perbanyak relasi, perbanyak belajar. Jadi tiap tahun atau tiap bulan itu kami review gimana ya, apalagi yang harus kita buat, strategi marketing selanjutnya ini seperti apa. Jadi harus ada semacam perubahan. Ya. Jadi Jadi ada evaluasi juga Evaluasi. dari timnya Mbak Timnya Kurni kami, ini. Ini iya. berapa lama biasanya untuk melihat, mereview lagi nih? Kira-kira kita harus tambah produk tidak, atau mungkin mengurangi varian rasa ini tidak? per 6 bulan. Oh, per 6 bulan. Iya. Dan kalau untuk quality controlnya itu? Iya, jadi tiap produksi itu memang harus ada quality control. Di akhir sebelum disebarkan ke mitranya kami itu harus ada quality control. Jadi sebenarnya ada sortir bahan baku juga, Iya. baik itu penyortiran bahan baku kacang, coklat, dan bahan-bahan lainnya. Kemudian setelah produksi itu pun kami harus quality control apakah kemasannya yang ingin kita pasarkan ini sudah bagus, apakah tidak ada yang melempem, karena bisa merusak pasar. Betul. Jadi memang harus kita perhatikan betul. Dan itu memang sudah ada di timnya sendiri, masing-masing timnya Masing-masing itu ada? tim itu punya tugasnya masing-masing. Oke, jadi Iya. sudah lengkap ya, sudah tahu tugas ya. Sudah dari tahu segi- ada job desk-nya sudah masing-masing. ada job desk-nya masing-masing. Baik, pendengar masih bersama kami. Mungkin yang ingin bergabung juga nih, bertanya terkait dengan bagaimana kiat-kiat yang juga usaha UMKM nih ya, yang mau gabung juga di ILO untuk mendapatkan pelatihan juga kayak Mbak Kurni untuk menambah lagi omset usahanya. Ini bisa sharing juga nih sama Mbak Kurni di 082133339440. Kami hadirkan kembali mendengar sebuah lagu dari She dengan Don't Give Up. Let's get up, let's get up, let's get up, let's get up, let's get up. Don't give up, let's get up, let's get up. Get your dream in your hand, and the winner is you. Jangan kau pikir hidupmu yang paling hancur. Jangan kau bosan untuk selalu bersyukur. Semua yang akan terjadi masih tetap misteri. Kejarlah, takutkan, and the sun will go on shining. Don't give up, let's get up. Jangan menyerah, kamu harus kuat. Don't give up, let's get up. Jangan menyerah, dunia akan melihat. Don't give up, let's get up. Jangan menyerah, kamu itu hebat. Don't give up, let's get up and get your dream in your hand. And the winner is you. Ba 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 ba. Jangan kau pikir hidupmu yang paling hancur. Jangan kau bosan untuk selalu bersyukur. Semua pernah merasakan pahitnya kehidupan. Lupakan, senyumlah,
kamu harus kuat. Don't give up, let's get up. Jangan menyerah, dunia kan melihat. Don't give up, let's get up. Jangan menyerah, kamu itu hebat. Don't give up, let's get up and get your dream in your hand. And the winner is done, done, done. Done, done, give up. Gonna move your body and make it alright. I said done, 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 done. Done, done, give up. Let's get up, let's get up, let's get up. I said done, done, done. Done, give up. Gonna move your body and make it alright. I said done, 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 done. Done, done, give up. Let's get up, let's get up, let's get up. Don't give up, let's get up. Jangan menyerah, kamu harus kuat. Don't give up, let's get up. Jangan menyerah, dunia kan melihat. Don't give up, let's get up. Jangan menyerah, kamu itu hebat. Don't give up, let's get up and get your dream in your hand. Don't give up, let's get up. Jangan menyerah, kamu harus kuat. Don't give up, let's get up. Jangan menyerah, dunia kan melihat. Don't give up, let's get up. Jangan menyerah, kamu itu hebat. Don't give up, let's get up and get your dream in your hand. And don't be that issue. Dan give up. Ba, 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 ba. Don't be that issue. Dan give up. Let's get up, let's get up, and don't be that issue. Don't give up. Ya, sebagai pelaku UMKM tentunya dengan banyaknya persaingan saat ini kita nggak boleh menyerah ya Mbak Kurni ya. Harus ada selalu inovasi yang kita hadirkan, ada mungkin strategi-strategi yang harus selalu berubah mengikuti pasar. Nah, tantangan pada saat memulai dan tantangan dengan kondisi itu kan pasti berbeda. Memulai kan tadi pasti tantangannya karena modalnya kurang, modal nekat. Nah, kalau saat ini setelah Mariki dan beberapa produk dari Mariki ini sudah banyak dapat ditemukan di pasaran. Apakah ada tantangan berbeda lagi yang ditemukan Mbak Kurni? Iya, sebenarnya satu kalimat yang sering saya pegang pada saat memulai usaha itu mungkin mudah, tapi mempertahankan dan mengembangkan itu adalah perjuangan yang sesungguhnya. Betul. Iya, karena terkadang mungkin di awal-awal usaha kita masih semangat memulai usaha, tetapi ketika mungkin ada cobaan atau rintangan di tengah perjalanan usaha itu, bagaimana caranya kita cari solusinya? Ya. Misalnya bahan baku pada saat pandemi itu melonjak tinggi. Iya. Bagaimana kita mengatasinya? Mungkin kita buat kemasan yang lebih kecil lagi, atau kemasan toples mungkin, atau kemasan yang lebih eksklusif lagi. Itu sebenarnya kita pelajari sendiri pada saat proses perjalanan usahanya kita. Jadi setiap ada masalah langsung dicarikan solusinya Langsung ya. cari Apalagi solusinya. sekarang ini kondisi pasti harga bahan baku pasti akan naik lagi ya, karena lagi. kondisi sekarang naik lagi di BBM ya. Pelaku UMKM harus ikat pinggang, harus dikencengin. Harus cari inovasi lagi nih, harus mencari strategi pemasaran apa lagi nih yang kira-kira cocok ya. Baik, kita terima dulu nih Mbak Kurni, ada yang mungkin ingin berbagi sharing bersama kita ya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa di mana? Andi Anissa di Bantaeng. Andi Anissa di Bantaeng. Ini mau berkomentar apa nih Andi Anissa? Saya tanya Mbak, ini tidak ada jual di Bantaeng kah? Ada di Bantaeng nggak nih? Di Bantaeng kami masih cari resellernya Ibu. Siapa tahu Mbak Anissa mau Iya, jadi siapa tahu mau bisa bermitra dengan kami, boleh banget. Jadi bisa hubungi customer service-nya nih Mbak Anissa di 0852 42156773 atau langsung aja ya kontak adminnya ya di Instagram ya. Saya sama tanya lagi. Apa? Berapa harganya juga? Oh, harganya berapa nih? Range harganya berapa nih produknya? Ya, jadi range harganya itu 15 dan 25. Untuk reseller kita kasih harga khusus Wah. minimal order. Baik, terima kasih ya Mbak Anissa ya. Halo. Oh, udah putus nih. Jadi kalau misalnya di Bantaeng belum ada, masih cari reseller ya. Iya. Kalau di Sulawesi Selatan yang tercover itu di kabupaten mana saja nih? Wajo, Bone, Sopeng, dan Sidrap juga ada. Di Luwuk Banggai ada juga, Mamuju, Palu, Kendari. Oh, jadi sudah cukup
banyak juga ya. Iya. Kalau yang di daerah Maros Pangkep mungkin bisa dekat-dekat ke Makassar, Iya. yang gitu Goa itu bisa Goa. ke Makassar. Tapi kalau yang di Bantaeng nanti coba cari ke sana lagi ya. Baik, silakan yang mendengar yang mau bergabung juga bersama kita, mau bertanya mungkin atau sekedar sharing sesama UMKM, boleh bersama kami di 0821 33933940 ya yang mau bergabung juga. Nah, kedepannya nih Mbak Kurnia, apa nih yang akan diproduksi lagi? Bisa mungkin kasih sedikit bocoran ke kita seperti itu? Apakah ada produk-produk lagi nih yang sementara proses atau apa? Ya, jadi kami sekarang lagi buka kafe di Bone. Tersedia semua produk-produk dari Mariki Cake and Snack. Nanti kami juga akan launchingkan es krim. Wow. Ya, jadi kemarin sebenarnya itu kita paketkan Choco Cawa dengan es krim. Jadi es krimnya nanti itu ada es krim rumput laut, vanila, coklat, dan berbagai varian rasa lainnya. Dan ini dengan adanya produk baru, apakah bekerja sama dengan mitra baru lagi untuk membuat produk baru ini atau memang ini inovasi mandiri ini dari Iya, teman-teman inovasi Mariki? mandiri. Kami kerjasama dengan keluarga sendiri untuk penyediaan minuman lainnya. Jadi mungkin nanti juga kita akan buka toko oleh-oleh di samping kafe. Jadi semua pelaku usaha yang mau stok produknya dipasarkan ke kami juga boleh. Oh, jadi ini kalau misalnya ada pendengar yang di rumah yang mungkin punya toko juga, terus saya kira-kira mau memasarkan juga nih produk Choco Cawa, itu bisa langsung menghubungi saja? Bisa hubungi kami langsung. Jadi mungkin teman-teman yang di daerahnya punya toko oleh-oleh atau ingin jadi agen reseller, boleh banget. Nanti kami akan kasih harga khusus dan tiap pengambilan atau pemasaran terbanyak akan kami kasih reward. Wow, jadi ada rewardnya di luar dari harga. Iya, benar banget. Itu ya. Nah, ini kalau misalnya mau jadi reseller nih, saya mungkin mewakili Mbak Anissa ya. Mau jadi reseller, apakah ada minimum pengambilan barang? Kan biasanya kayak gitu ya kalau mau jadi reseller. Oh, harus ambil berapa pieces dulu atau ambil varian tertentu dulu itu atau gimana nih? Ya, jadi untuk pendengar RRI hari ini khusus ya, hanya pengambilan 2 lusin udah bisa jadi reseller. Wow, jadi cuma 2 lusin Iya, ya. Jadi udah modalnya modal anak kampus nih. Iya, bisa. Jadi anak kampus juga yang misalnya, aduh sepertinya saya butuh tambahan buat SPP atau buat beli kuota, cukup dengan membeli 2 lusin ini. Apakah sudah otomatis atau memang mendaftarkan dirinya nih Mbak Kurnia? Free untuk pendaftaran reseller. Jadi langsung bayar untuk produknya yang 2 lusin itu, bisa langsung jadi reseller. Oh, bisa langsung jadi reseller. Walaupun misalnya saya 2 lusin tapi nggak mau reseller nggak apa-apa. Tapi kayaknya lebih murah deh kalau Lebih murah. Harganya ya. harganya lebih terjangkau lagi. Nah, ini yang terakhir nih, kalau misalnya kita mau, kan banyak yang kalau lihat-lihat kemasan kayak gini nih ya Mbak Kurnia, tokonya di mana sih? Maksudnya toko yang memang menjual produknya tersendiri gitu. Tadi kan dikatakan di Bone ada kafe nanti yang mau dibikin. Nah, kalau di Makassar kira-kira selain di tempat-tempat retail begitu, apakah ada toko tersendiri nih yang dibuka dari Mariki Cake and Snack? Kalau di Makassar kami bukanya stokis. Jadi teman-teman bisa ke Kompleks Hartako Indah di Deng Tata. Atau bisa hubungi kami dulu. Jangan sampai nggak ada tim di rumah. Nanti kami janjiannya di mana gitu, bisa. Sekarang kan kalau kemana-mana main di luar aja ya janjiannya ya, nggak usah langsung ke stokis. Jadi kalau untuk mendengar mau cari tempat jualnya ini bisa langsung ke toko-toko retail aja yang terdekat ya. Tapi kalau misalnya mau jadi reseller, boleh langsung menghubungi saja customer service-nya. Betul. Tahu nomor customer service-nya, beli dulu produknya. Soalnya di sini sudah lengkap ya, mendengar sudah ada nomor telepon, sudah ada media sosial yang bisa dihubungi juga, kemudian varian rasa, bahkan mungkin bisa langsung kalau di medsos bisa langsung dengan adminnya langsung ya, bisa langsung Mbak dengan Kurnia. adminnya langsung. Baik, terakhir Mbak Kurnia, apa yang kedepannya diharapkan dari Mbak Kurnia lagi untuk kemajuan dari Mariki Cake and Snack ini ke depan? Ya, semoga Mariki Cake and Snack ini bisa bermanfaat bagi banyak orang, bisa membuka lapangan kerja,
dan usahanya kami bisa berkembang lebih pesat lagi sehingga bisa membantu banyak orang di luar sana. Iya, sesuai dengan tagline-nya tadi. Tagline-nya menebar virus kebahagiaan. Menebar virus kebahagiaan. Cawa-cawa. diingat. Cawa-cawa. Baik, terima kasih Mbak Puri kebersamaannya di siang hari ini dan sukses terus untuk produk-produk dari Mariki Cake and Snack. Semoga makin sukses, kemudian inovasi-inovasi terkait dengan kue-kue tradisional. Mungkin selain onde-onde Ketawa juga nantinya ada kue-kue tradisional lagi nih yang bisa diproduksi, diperkenalkan ke Indonesia ya. Insya Baik, Allah. terima kasih Mbak Kurni. Kita bertemu pendengar di edisi Pengaruh Utama Gender berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sha-di-da-da-da. Sha-da-da-da-di-da-da. Sha-di-da-da. Kamu Adinda, teman bermain dan belajarku. Ayu, parasmu hangat di jiwa, seakan merayu. Bukan aku tak suka kamu, kondisi ekonomi tapi ku hanya malu. Aku malu. bagaimana tidak naik? Ya kan sama saja kan tarif ojol kan juga naik. Nah, berarti kan bertambah lagi biaya. Seperti itu kira-kira deh. Ya. Bisikan kata